Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Lubis sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ya. Wakil dan segenap pengurus masjid dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Aspetri, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, dan secara khusus mewakili klinik kami, Klinik Holistik Rumah Sehat Holistik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, acara ini kami namakan Manasik Kesehatan. Adapun manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif. Penyakit jantung, koroner, dan stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 untuk penyakit diabetes mellitus atau yang kita kenal penyakit kencing manis. Angkanya terus bertambah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu perlu adanya upaya tindakan preventif, yang tentunya tindakan preventif harus dilandasi dengan pendidikan kesehatan. Semoga kegiatan manasik kesehatan di masjid ini, kedatangan saya di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Lalu tujuan kedua dari kegiatan manasik kesehatan ini, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistik integrated medicine, yakni gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Ya, ilmu-ilmu yang baik-baik dari keduanya kita ambil, kita serap, yang tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang. Dan hari ini ada tema yang akan kami angkat. Judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan dan bagaimana cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah, tema ini sering saya sampaikan dalam setiap manasik sebagai pembuka untuk ya bagaimana caranya hidup sehat ya. Ini sering saya berikan materi ini dari masjid ke masjid yang sudah kita lakukan sejak 5 tahun yang lalu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jika ingin mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai kesehatan secara holistik, ya silahkan nanti di rumah buka YouTube, ketik Sejadah SCTV. Saya sebelum pandemi punya acara di SCTV, judulnya Sejadah Sehat Jadi Ibadah. Ada saya, ada Ustaz Solmed, ada Cing Abdel, yang dimana kita terus memberikan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kesehatan secara holistik ya. Ada membahas mengenai penyakit diabetes, asam urat, jantung, stroke dan sebagainya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu buka YouTube, ketik Sejadah SCTV. Acara itu memang kita stop pada saat pandemi ya, karena memang syuting itu melibatkan banyak orang, jadi kita stop ya. Semoga nanti kalau pandeminya sudah selesai kita bisa buat acara seperti itu lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin sedikit bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik dan apa sebenarnya pengobatan holistik.
Istilah pengobatan holistik atau metode holistik pertama kali disampaikan oleh Dr. Christian Smoot tahun 1929. Sudah cukup lama sebetulnya. Tetapi pada saat itu metode holistik itu sempat terbenam. Kenapa? Karena memang pada saat itu, pada zaman itu, bumi, masyarakat dunia itu lebih banyak didominasi penyakit infeksi. Dan kekuatan dari pengobatan medis adalah dengan obat-obat kimia, yang pada saat itu pun ditemukan antibiotik. Ya, pada saat ditemukannya antibiotik, terjadilah revolusi di bidang kedokteran. Ya. Tetapi zaman berubah, Pak. Sekarang penyakit sudah tidak lagi didominasi oleh penyakit infeksi. Ya. Justru penyakit degeneratif lah seperti jantung koroner, stroke, diabetes, penyakit hipertensi, asam urat, gagal ginjal, dan penyakit degeneratif lainnya adalah penyakit yang di dalam ilmu kedokteran, di dalam dunia medis, dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Akhirnya di sini terjadi kebuntuan. Terjadi kebuntuan bagaimana cara menyembuhkan penyakit tersebut. Sampai hari ini sifatnya hanya untuk memaintain, sifatnya hanya untuk mengurangi reaksi yang muncul. Contoh misalnya Bapak gula darahnya tinggi. Obat oral antidiabetik atau insulin yang mungkin Bapak minum dan Bapak suntik setiap hari, itu fungsinya hanya untuk nurunin gula, bukan untuk menyembuhkan penyakit diabetes itu sendiri. Begitu juga penyakit hipertensi, asam urat, dan lain-lain. Akhirnya, dengan adanya kebuntuan tersebut, dunia kedokteran berubah. Ya, di mana pengobatan tradisional ya memiliki beberapa nilai tambah dan pastinya juga ada negatifnya. Ya, oleh karena itu yang baik-baik kita ambil, yang dari medis dan dari tradisional kita ambil, ya disinilah muncul sebuah metode yang sekarang ini dikembangkan di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, di China, dan menjadi pengobatan yang lebih dapat diterima karena menggabungkan dari kedua ilmu tersebut, medis dan tradisional yang tentunya didukung dengan teknologi. Dan alhamdulillah ya terjawab atas pertanyaan, apa benar penyakit diabetes adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Apa benar penyakit degeneratif adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Sementara ada salah satu hadis yang menjadi pegangan kita, ya, bahwa Rasul mengatakan li kulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu menjadi pegangan kita. Bagaimana caranya mengobati penyakit tersebut? Nah, ini tantangan buat kita. Dan ternyata obat yang dimaksud Nabi itu ada 3, Pak. Ya. Obat yang dimaksud Nabi ada 3. Yang pertama, obat yang kita ketahui sebagai dalam bentuk obat, ya, misalnya herbal atau obat kimia. Yang kedua, obat itu ternyata ada dalam makanan kita. Jadikan makanan kita itu juga jadi obat. Bukan sebaliknya. Karena selama ini mungkin makanan yang kita makan itu justru menjadi penyakit. Nah, dan yang paling canggih lagi yang ketiga ini, Pak. Ternyata obat itu Allah sudah siapkan ada dalam tubuh kita sendiri. Nah, itu yang paling canggih. Tubuh manusia memiliki kemampuan secara otomatis dapat mengobati dirinya sendiri. Jadi terkadang kita sakit tidak sadar, sembuhnya juga tidak sadar, Pak. Karena tubuh kita memiliki kemampuan dapat mengobati dirinya sendiri. Itu yang disebut sebagai self-healing. Dan metode self-healing inilah yang menjadi dasar pengobatan holistik. Ya, yang tentunya sekali lagi didukung dengan teknologi maju. Ya. Dan alhamdulillah Rumah Sehat Holistik Indonesia berdiri ya sejak 15 tahun yang lalu. Walaupun kami di Indonesia bukan menjadi pionir, karena memang masih ada beberapa angkatan di atas saya, ya, seperti Dr. Husein Bajri, pemilik dari Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta, ya, terus senior saya Dr. Sukarliono, yang saya mungkin tadi dapat informasi beliau pernah ngisi ya di sini ya. Dr. Carly, beliau juga salah satu praktisi pengobatan holistik, ya. Dr. Jaidul Akbar yang kami sama-sama juga dulu belajar di
Institut Al-Wahidah Malaysia, ya, dan beberapa dokter lain yang mungkin memang tidak banyak di Indonesia, ya. Tapi alhamdulillah perkembangan dunia kedokteran holistik ini di Indonesia sudah mulai terlihat, ya. Apalagi kemarin kita meresmikan predikti Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia. Jadi semua metode itu ada nanti di Indonesia insya Allah, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tanya, ibu-ibu di belakang sehat semua? Bapak sehat? Sehat atau tidak sakit? Nah, ini pertanyaannya ini kan sedikit aneh ya. Yang kita tahu sehat dan sakit, tapi sekarang ada kategori tidak sakit. Sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Apakah orang yang divonis gagal ginjal, jantung koroner selalu merasakan sakit? Belum tentu. Bahkan kemarin saya menemukan satu kasus, ada ibu-ibu tidak pernah sakit, datang ke klinik saya untuk medical check up, ternyata ada kanker rahim stadium 3. Ya, sebagai second opinion saya suruh melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi di rumah sakit, ternyata benar. Ya, ada kanker rahim stadium 3B dan tidak merasakan sakit. Nah, ini. Jadi sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Jadi di sini siapa yang sehat? Ya, harus mantap ya. Baik. Kita langsung masuk materi. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Makanya kan bahasanya materi ini judulnya kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan. Ada 3 jawaban. Yang pertama, karena gaya hidup yang salah. Nah, kalau kita bicara penyakit kronis, ada lawannya penyakit akut. Akut kronis, betul? Ada yang tahu artinya apa? Bedanya apa? Kalau akut, Bapak terinfeksi virus corona, COVID-19, lalu 5-6 hari kemudian Bapak demam. Nah, di saat demam itulah disebut sebagai kondisi akut. Tapi kalau penyakit yang berulang-ulang, tahunan, tidak sembuh-sembuh, dan belum sembuh, itu masuk dalam kondisi kronis. Ya. 90% penyakit infeksi itu masuknya akut, walaupun ada beberapa penyakit infeksi yang masuknya kronis, misalnya TBC, ya itu masuk. Kalau sudah lebih dari 1 bulan sakit TBC, ya itu udah masuk kronis ya. Tapi kalau penyakit seperti jantung, stroke, diabetes, hipertensi masuk kondisi kronis. Mana yang sulit disembuhkan? Tentunya yang kronis. Kenapa sulit disembuhkan? Karena penyakit kronis, penyakit degeneratif hubungannya dengan gaya hidup. Ya, salah menurut siapa? Ya salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut ajaran dari Nabi kita. Nabi kita ini banyak mencontohkan bagaimana cara hidup sehat, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sehat. Konon ceritanya sakitnya beliau hanya 2 kali. Betul? Pertama di saat beliau diberikan racun. Pernah dengar peristiwa ini? Yang kedua menjelang mau wafat. Apa rahasia beliau sehat? Ya, sebetulnya tidak ada rahasia khusus. Ya, tapi ada satu hadis lagi, ini hadis kedua. Kalau hadis pertama tadi, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya, hadis kedua. Hadis kedua ini menjadi pegangan kita juga. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Ini hadis sahih, Pak. Ini hadis sahih. Nabi ingin mengatakan kepada kita ternyata bagian dari sistem di dalam tubuh kita, bagian yang paling buruk di dalam sistem tubuh kita adalah sistem pencernaan. Perut konotasinya pasti sistem pencernaan, walaupun di dalam perut ini banyak sistem, ada sistem reproduksi, ada sistem urogenitalia, ya. Tapi kalau kita bicara perut, hubungannya dengan pencernaan. Nah, kalau pencernaan hubungannya dengan apa yang kita makan, you are what you eat. Nah, inilah mulai terjawab nih, mulai terang nih. Kenapa masyarakat kita banyak yang sakit? Buktinya apa, Dok? Rumah sakit rame, Pak. Kemarin saya survei ke rumah sakit Darmais. Ya, jam 11 saya datang,
sudah ratusan orang ngantri yang sakit kanker. Pindah lagi ke sebelahnya Rumah Sakit Harapan Kita, ramai sekali. Ya, beberapa rumah sakit umum daerah yang saya kunjungi, ngantrinya sampai ke halaman. Kenapa bisa seperti itu? Karena pola makan bangsa kita ini sudah mulai bergeser ke arah yang kurang baik. Ayo kita buktikan. Siapa di antara ibu-ibu di rumah yang tidak punya mie instan? Tunjuk tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumahnya yang tidak punya mie instan, tunjuk tangan. Ada enggak? Hanya Pak Haji yang punya. Pak Haji yang habis. Mungkin habis, Pak. Oh, memang enggak pernah beli. Kalau mie telur masih bagus, Pak. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Bapak Ibu tahu, Indonesia ini masyarakatnya pemakai minyak goreng terbesar di dunia, Pak. Semua makanan katanya harus digoreng gitu loh. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Mie instan punya, gorengan tiap hari, buahnya lupa. Padahal negara kita diberikan rejeki sama Allah, anugerah yang tak terhingga, produsen buah terbesar di dunia. 70% buah-buahan ada di Indonesia, buah paling murah ada di Indonesia. Tapi masyarakatnya lupa makan buah. Terbukti tak? Bagaimana pola makan kita? Betul ya? Oke, kita belajar sedikit mengenai tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari 3 unsur, mind, body, and soul. Pikiran, jasmani disebut sebagai body, fisik, dan soul, jiwa. Kalau tidak salah, Dr. Carly itu punya metode revolution, smart cold brew revolution ya. Beliau mungkin pernah ngasih ceramah mengenai metode smart cold brew revolution. Bagaimana cara mengobati andai kata kolbu dan pikiran kita sakit. Karena kalau sampai pikiran kita sakit, pastinya jadi stres yang pada akhirnya menyebabkan fisik kita jadi sakit. Nah, hari ini tugas saya ngomongin fisik dulu nih. Kalau kemarin mungkin, saya tidak tahu materi yang diberikan Dr. Carly, tapi setahu saya kalau dia memberikan ceramah lebih ke arah kolbunya. Nah, tugas saya hari ini memberikan ceramah mengenai jasmaninya. Tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup, bagian terkecilnya namanya apa? Sel. Tolong diingat. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita sehat dan kuat, ya buatlah sel-sel di dalam tubuh kita semuanya sehat dan kuat. Ya, kalau selnya sampai rusak, ya 1, 2, 100 ribu akan berdampak kepada rusaknya organ. Tolong diingat ini. Kalau organnya sudah rusak, fungsinya menurun. Kalau fungsinya menurun, nah disitulah nanti akan muncul masalah. Contoh, jika sel organ pankreas rusak, sehingga terjadi penurunan produksi insulin, ya, muncul penyakit diabetes tipe 1. Kalau sel reseptor insulinnya rusak, diabetes tipe 2. Kalau sel pembuluh darah rusak, terjadi aterosklerosis, hipertensi. Terjadinya sumbatan pembuluh darah di otak sehingga menyebabkan kerusakan sel-sel saraf di otak, penyakitnya stroke, Alzheimer, Parkinson, dan seterusnya. Pertanyaan di sini muncul, pertanyaan baru muncul. Apa penyebab kerusakan sel? Catat, Bu. Penyebab kerusakan sel, 80% para ahli mengatakan adalah akibat adanya radikal bebas. Tolong diingat ini. Jadi rusaknya sel-sel dalam tubuh kita ini disebabkan karena radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu sebuah molekul, atom, yang kehilangan pasangan elektronnya, jika nempel di sel, sel kita rusak. Ya, terjadi akibat proses oksidasi. 2 kata penting ini diingat. Radikal bebas sebagai penyebab kerusakan sel, dan oksidasi penyebab terbentuknya radikal bebas. Oksidasi ini apa? Oksidasi ini terjadi, contohnya kalau di luar sana besi berkarat, apel kalau dipotong,
didiamkan beberapa lama menghitam, itu adalah proses oksidasi. Proses oksidasi terjadi akibat kita beraktivitas. Itu terjadi secara normal. Tetapi proses oksidasi terjadi yang berlebihan di dalam tubuh kita akibat apa? Akibat udara kotor, akibat stres, akibat makan makanan yang tidak bagus. Sumber makanan yang tadinya sehat seperti daging, telur, ikan, sayur, itu sehat. Tapi di saat digoreng di atas suhu 140 derajat Celcius, apalagi memakai minyak goreng dengan kualitas yang buruk, makanan tersebut akan teroksidasi. Gitu loh. Jadi kalau ibu mau goreng, boleh. Tapi mulai hari ini, jangan lagi pakai minyak sawit. Minyak sawit itu selain meningkatkan oksidasi, kadar trans fatnya tinggi. Trans fat itu lemak yang lebih jahat daripada lemak jenuh. Ada lemak jenuh jahat. Tapi ternyata ada yang lebih jahat daripada lemak jenuh. Namanya trans fat. Ada di mana? Salah satunya ada di minyak sawit. Jadi kalau mau pakai ya goreng ya minyak kelapa, ataupun yang bagus lagi sekarang ada minyak dari bunga matahari ya. Disebut sebagai sunflower oil. Baik. Terus juga oksidasi terjadi akibat apa? Akibat mie instan, makanan junk food, minuman kekinian dengan kalori yang sangat tinggi. Itu adalah makanan-makanan yang mudah teroksidasi. Tetapi Allah Maha Baik, Pak. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, tidak ada manusia yang bisa menghindari oksidasi, termasuk saya. Ya. Oleh karena itu Allah sudah menyiapkan obatnya, penangkal dari oksidasi namanya antioksidan. Nama juga oksidasi, ada antinya namanya antioksidan. Antibodi itu justru benteng pertahanan kedua, Pak. Benteng pertahanan pertama namanya antioksidan, diproduksi di setiap sel-sel tubuh Bapak. Glutathione dan superoksid dismutase adalah dua antioksidan super yang diproduksi oleh tubuh kita. Tapi karena usia kita terus bertambah, di saat usia 40 tahun, di titik itulah produksi antioksidannya semakin menurun. Apalagi usia-usia dari 60-70 tahun, semakin menurun itu produksinya. Kalau tidak diimbangi dengan gaya hidup yang sehat, sehingga yang terjadi apa? Oksidasi terjadi dalam tubuh kita, radikal bebas terbentuk, disitulah kita sakit. Nah, terjawab, dok, dulu saya makan soto Betawi, asam uratnya normal, kolesterol tidak pernah naik. Sekarang boro-boro makan soto Betawi, makan emping selembar aja, asam urat naik. Kenapa? Ya itu tadi, karena efek menurunnya produksi antioksidan. Terjawab ya, kenapa hari ini banyak yang sakit di atas usia 40 tahun. Tapi kembali lagi, Allah Maha Baik, Pak. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan ada dalam tubuh kita, tapi juga menciptakan obatnya yang namanya antioksidan itu ada dalam makanan kita. Ada di mana? Yang jelas bukan di mie instan, Bu. Ya, pastinya antioksidan itu ada dalam buah. Yang tadi sudah terjawab pertanyaan saya di awal. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah? Obat buat penyakit kita itu namanya antioksidan, ada dalam buah-buahan. Jenisnya berapa macam? Ratusan antioksidan yang ada dalam buah. Contoh, ada antioksidan namanya resveratrol. Antioksidan ini dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner. Ada di mana? Ada di buah yang berwarna merah keunguan. Buah apa itu? Anggur. Paling banyak konsentrat resveratrol ada dalam bijinya, dalam biji buah anggur. Jadi kalau makan anggur, bijinya ditelan, dikunyah. Jangan dibuang. Sayang, Pak. Obat itu. Kecuali biji salak ya, jangan dimakan. Buah-buahan yang warna merah, berwarna merah, itu identik dengan darah, warna kita merah. Berarti kalau buah yang berwarna merah, itu untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan darah dan jantung. Nah, buah naga, buah plum, buah bit, buah yang dulu ada di Indonesia sekarang sudah mulai jarang, bahkan hampir punah. Buah apa? Buah duet.
Dua jamblang kalau orang. Itu sehat, tapi sudah mulai jarang. Ada antioksidan namanya lycopene. Dapat mencegah penyakit prostat. Bapak-bapak yang usianya sudah di atas 60 tahun, kalau kencingnya lama, tidak berhenti-berhenti, kencingnya susah, atau kalau awal-awal penyakit prostat itu kencingnya nggak bisa ditahan, kalau udah pengen kebelet pipis, ya pengennya cepat keluar gitu loh. Itu berarti juga salah satu tanda peradangan kelenjar prostat. Sebetulnya bisa diobati atau dicegah dengan lycopene. Ada di mana? Buah tomat. Ibu nanti setiap hari buatkan tomat buat bapak. Bagaimana cara untuk membuat tomat untuk penyakit prostat? 2 tomat di pagi hari dikukus. Dipotong jadi 2, dikukus kurang lebih 15 menit, baru dikasih ke bapak. Dikukus dulu, jangan langsung di blender. Karena yang kandungan lycopene itu banyaknya juga ada dalam bijinya. Ada antioksidan namanya bromelin yang dapat mencegah penyakit kanker. Ada di mana? Buah nanas. Kalau motong nanas, bagian tengahnya bonggolnya yang keras itu jangan dibuang ya Bu. Ya karena enggak tahu toh, sekarang udah tahu. Ya bukan berarti makan bonggolnya aja. Ya. Antioksidan yang terkandung dalam buah alpukat untuk menurunkan kolesterol jahat dan menaikkan kolesterol baik, mencegah penyakit Alzheimer atau pikun. Makan alpukat tiap hari. Hoax kalau mengatakan alpukat nanti kolesterolnya naik. Salah, bukan kolesterolnya yang jahat yang naik, tapi memang kolesterol yang baik yang naik. Ya. Semua buah mengandung antioksidan. Inilah terjawab kondisinya. Kenapa bangsa kita banyak yang sakit? Lupa makan buah. Saya mau cerita, Pak. Saya mau cerita. Cerita ini, kasus ini banyak saya tangani, tapi saya mau ngambil satu kisah. Datang seorang ibu-ibu umur 55 tahun, sakit diabetes dengan komplikasi yang sudah begitu banyak. Kaki sebelah kanannya ada gangren, membusuk dari mulai betis sampai telapak kaki, busuk. Kasihan ibu ini. Dibawa sama suaminya bilang, "Dok, tolong obati istri saya." Karena pihak dokter di rumah sakit pun menyatakan ini harus segera diamputasi. Apa yang bisa saya lakukan kalau didatengin pasien yang sudah begitu parah? Pastinya tidak mudah, Pak, untuk mengobati pasien-pasien yang sudah parah. Tapi inilah bentuk ikhtiar dari metode holistik. Sebelum saya kasih obat, saya melakukan tindakan medical check-up holistik. Apa bedanya dengan medical check-up standar? Beda. Beda teknologi, beda cara, tapi tujuannya sama. Waktu kami masih belajar di Beijing, saya pernah belajar di Beijing, di Cina, kami menemukan sebuah teknologi namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Sebuah alat medical check-up tanpa harus mengeluarkan darah Bapak, lewat gelombang energi Qi tubuh kita. Alat ini mampu mendeteksi 250 fungsional organ. Di print 30 lembar, Pak. 250 item parameternya. Fungsi otak, fungsi jantung, fungsi ginjal, semua terlihat fungsi-fungsi organ tubuh kita. Ya, alat itu saya datangkan ke Indonesia, saya pakai untuk pemeriksaan semua pasien kami. Termasuk ibu itu saya periksa, hasilnya apa? Jantungnya membengkak, fungsi ginjalnya tinggal 40%, pankreasnya rusak, peredaran darahnya banyak tersumbat, kelenjar limfa dan sistem saraf pun semua terganggu. Ini kacau sekali metabolismenya. Ya, kacau sekali. Dan itu semua terjadi akibat tingginya radikal bebas dan proses oksidasi. Suaminya bilang, "Dok, istri saya sejak muda tidurnya larut malam. Jam 11 sampai dengan jam 1 malam, Bapak Ibu sekalian, harus sudah tidur pulas." Jadi kalau mau sehat, tidurnya jam maksimal jam 10. Harus sudah tidur. Karena jam 11 sampai dengan jam 1, waktunya tubuh kita melakukan proses regenerasi sel. Pada 2 jam itulah di saat kita tidur, tubuh kita melakukan bersih-bersih dari radikal bebas. Kalau pada jam itu belum tidur, ya oksidasi naik, radikal bebas terbentuk, terjadinya kerusakan sel. Boleh nggak sholat malam? Ya boleh, malah dianjurkan. Toh. Disunahkan untuk sholat tahajud. Sholat tahajud 1/3 malam, bukan jam 11. Toh.
bukan jam 12. Tapi sepertiga malam. Sepertiga malam jam berapa? Ya jam 3. Jam 2 masih terlalu gasi, Pak. Ya jam 3. Ya. Menjelang mau subuh jam 3, jam setengah 4 gitu kan. Dok, istri saya sejak muda suka makan malam. Nah ini dia. Orang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, mudah terbentuknya proses oksidasi. Bukan berarti tidak boleh makan malam ya. Makan malam ya kalau bisa ya sebelum Isya. Kalau pas lagi tidak puasa ya sebelum maghrib. Ya besok di bulan April lah kita mau Ramadan lah. Nah, makannya itu jangan setelah sholat tarawih, Pak. Kenapa makan setelah sholat tarawih? Kenapa? Kan banyak yang begitu ya, makan malamnya setelah sholat tarawih. Itu kenapa? Karena bukanya berlebihan. Rasul sudah memberikan contoh, berbukalah dengan segelas air putih dan buah-buahan. Dalam hal ini yang dicontohkan oleh Nabi adalah kurma. Tapi kita berbuka dengan semangkok kolak, sepiring lontong, dan goreng-gorengan. Nah, coba lihat ya, kalau pas lagi bulan Ramadan, penuh itu meja. Kita makan gorengan, apa aja dimakan gitu. Nanti di saat kita mau makan yang benar-benar makan, akhirnya terlalu malam. Nah itu salah. Ya berbuka dengan segelas air putih secukupnya dan 3 buah kurma, lanjut sholat maghrib, setelah itu lanjut makan. Itu yang benar. Dok, istri saya sejak muda tidak suka minum air putih. Nah ya udah. Kalau waktu masih muda produksi antioksidannya masih baik, ya setelah usia di atas 40 tahun sudah mulai menurun, ya rusaklah tubuhnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh beliau? Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus dirubah semua gaya hidup yang salah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya dengan semangat yang tinggi ingin sembuh, minum obatnya teratur. Alhamdulillah di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya. Bahkan komplikasinya pun sudah mulai berkurang jauh. Suaminya cerita lagi, dok kebiasaan lama istri saya muncul lagi. Apa itu? Suka jalan-jalan ke mall lagi katanya. Nah boro-boro waktu kemarin datang pakai kursi roda. Tuh. Jadi jawaban pertama kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup yang salah. Jawaban kedua, nah ini semakin menarik nih. Apa penyebab yang kedua? Pengobatan yang keliru. Nah itu jawaban kedua. Jadi kenapa sulit disembuhkan? Karena pengobatannya keliru. Datang seorang ibu-ibu usia 59 tahun, dok pinggang saya sakit. Sudah 6 bulan tidak sembuh-sembuh. Sudah periksa tulang belakang, katanya tidak ada saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter urologi, di USG ginjal saya normal. Karena belum ketemu penyakitnya, saya hanya diberikan obat pereda nyeri sama vitamin. Ya tidak sembuh-sembuh saya bilang, karena obatnya hanya untuk pereda nyeri. Tolong obati saya, nanti dulu jangan tanya obat. Saya harus tahu dulu penyakit ibu apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Periksa dengan metode holistik. Saya punya alat yang kedua, ya, namanya CT scan. Pernah tahu ya pastinya CT scan ya. Tapi teknologinya berbeda, Pak. Kalau CT scan di rumah sakit itu dengan teknologi MRI, magnetic resonance imaging, dengan teknologi nuklir. Tapi kalau alat kami, penemunya orang Rusia, teknologinya 3D NLS bioscanner lewat gelombang otak. Alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini, tiduran di sebelah alat dipasangkan ke kepala. Tapi hasilnya seluruh organ sampai dengan tingkatan sel terdeteksi. Kita print semua nanti, gambar organ 3 dimensi full color. Otak, jantung, paru, ginjal, sampai ke dalam-dalamnya kelihatan semua. Ibu itu saya periksa dengan teknologi tersebut. Hasilnya keluar, ternyata penyebab sakit pinggangnya ada gangguan di rahim, ada infeksi di rahim nama penyakitnya PID, pelvic infection disease. Setelah tahu penyakitnya itu baru saya resepin obatnya. Alhamdulillah, 1 bulan sembuh. Datang lagi bapak-bapak umur kurang lebih 65 tahun. Dok, perut saya tidak nyaman dok beberapa bulan ini. Sering kembung, sering mual, sering sendawa, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Mah. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Ya pastinya promah, polisilen, milanta, ya ranitidin, apalah pokoknya obat-obat seperti itu, obat antasid namanya. Salah enggak minum obat itu? Ya benar, kalau sakitnya mah. Tapi kalau sudah berbulan-bulan dan sembuh-sembuh ya diperiksa Pak, jangan dibiarkan.
Mungkin ada penyakit lain. Ternyata benar setelah kami melakukan medical check-up holistik dengan teknologi tadi yang saya cerita. Ternyata sakitnya itu bukan MAH, bukan GERD, bukan dispepsia atau bahasa yang lain lah. Gastritis, itu kan semua bahasa-bahasa kedokteran yang hubungannya dengan lambung toh. Tapi ternyata setelah kami periksa penyakitnya ada di liver, ada penyakit liver, ya, ada gangguan di liver sama terutama fatty liver, dan adanya batu empedu. Nah, kalau sakit batu empedu bisa sembuh enggak pakai promah? Salah pengobatan. Datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa, Pak? Ibu ini divonis sakit jantung, ada kebocoran jantung. Dok, beberapa bulan terakhir ini jantung saya sakit, berdebar-debar gitu loh. Detaknya enggak teratur. Benar dok, setelah diperiksa ternyata ada kebocoran jantung. Saya lihat, oh iya benar. Kita periksa dengan teknologi yang kita punya. Ternyata benar sakit jantung. Tapi kenapa tidak sembuh-sembuh? Ternyata penyebab sakit jantungnya itu ada gigi berlubang. Loh, hubungannya apa? Gigi berlubang itu tempatnya rumahnya kuman, Pak. Nama kumannya Streptococcus. Kuman ini suka migrasi, suka jalan-jalan ke dua organ. Kalau dia nempel di klep jantung, klep kita jadi kaku, jadi bocor. Kalau turun lagi ke bawah dan nempel di glomerulus ginjal, filter ginjal kita jadi bocor, disebut sebagai kebocoran ginjal. Gara-gara hanya gigi berlubang. Hati-hati, bagi yang punya gigi berlubang, segera ke dokter gigi. Untuk diperiksa, entah ditambal atau dicopot. Karena gigi berlubang, pastinya tempatnya kuman, walaupun tidak merasakan sakit gigi, Pak. Berarti yang diobati apanya? Ya semuanya, jantungnya diobati. Ya, semuanya diperiksa lah, giginya saya rujuk ke rumah sakit. Ke dokter gigi. Itulah holistik, Pak. Holistik itu tidak mengobati akibat, tapi mengobati penyebab dari hulu ke hilir. Akibat adanya masalah, muncul rasa sakit. Rasa sakit seperti migrain, pusing, pegel-pegel, kesemutan, kebas, baal, nyeri, itu bukan penyakit sesungguhnya, itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh lagi protes, cara tubuh ngasih tahu kita, cara tubuh minta haknya. Jangan hilangkan alarm tubuh kita, tapi cari tahu penyebabnya apa, obati penyebabnya. Itu yang benar. Andai kata masjid ini punya alarm kebakaran, punya enggak, Pak? Belum ya. Andai kata punya alarm kebakaran dan semua gedung bertingkat di Jakarta pasti dilengkapi dengan fasilitas alarm kebakaran. Fungsinya buat apa? Ya tentunya kalau ada api, alarm ini akan bunyi, memberitahu warga. Suatu saat misalnya alarm kebakaran masjid ini bunyi, apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak lakukan? Datang ke masjid, dicari sumber apinya di mana, dipadamkan, selesai masalah. Betul enggak? Tapi yang Bapak lakukan di saat alarmnya bunyi, kabel alarmnya diputus, setelah itu pulang lagi, tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Ya masjid ini kebakaran sudah besar baru kita sadar. Oh apinya sudah besar, sulit dipadamkan. Itulah jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Karena rata-rata obat orang-orang itu berobat kalau sudah parah. Karena terkadang tidak munculnya alarm, itu yang bahaya malah. Nggak pernah sakit dok, tiba-tiba stroke. Nggak pernah sakit, tiba-tiba gagal ginjal. Bapak ibu sekalian, mohon maaf. Terkadang kita lebih sayang sama motor dan mobil kita, betul nggak? Apa bentuk rasa sayang bapak sama motor dan mobil? Servis rutin, ganti oli, kasih oli yang terbaik, kasih BBM Pertamax Plus yang paling bagus. Ya, apakah nunggu rusak baru di tune up? Apakah nunggu rusak ganti oli? Apakah nunggu rusak baru diperiksa? Enggak toh? Apakah perlakuan itu sama dengan tubuh kita? Nah, kemarin saya servis mobil. Kalau mobil zaman sekarang itu kan semua dikontrol pakai komputer ya. Di dalam mobil itu namanya ada ECU, Electronic Control Unit. Si montirnya nggak tanya-tanya sama saya. Keluhannya apa Pak? Nggak tanya. Cukup dicolokin ke komputer, pakai alat scanning besarnya segini, datanya keluar semua. Ternyata dari hasil scanning itu
kampas rem belakang mobil saya sudah mulai aus. Segera ganti Pak Cahyo. Ini kalau nggak diganti bahaya karena tidak ada tanda-tandanya. Ini juga bisa merusak disc brake-nya, piringan nanti mobil Bapak jadi rusak, mahal biayanya. Ya sudah copot ganti, setelah dicopot, oh iya benar kampas remnya udah mulai aus, ganti. Canggih ya alat itu. Saya bilang sama montirnya, Mas saya punya alat ini. Kaget ya, loh kok Pak Cahyo punya alat ini buat apa? Ya iya kalau jenengan alat ini buat mobil, saya punya alat ini buat manusia. Saya bilang. Paham dari cerita itu? Itulah tujuan medical check up. Jangan nunggu sakit baru periksa. Jangan pernah mengatakan, dok, nanti kalau diperiksa takut ketahuan penyakitnya jadi stres. Jangan Pak. Andai kita tahu penyakit kita masih dini, insya Allah ngobatinya lebih mudah dan murah. Beberapa bulan terakhir ini saya didatangin pasien-pasien dari luar kota. Kemarin ada ibu-ibu, suami istri, bapak sama ibu, dari Papua. Naik kapal 5 hari Pak, bayangkan. Saya pikir di sini ada saudaranya, saya pikir ke sini sekalian mau refreshing. Enggak, saya ke sini tuh hanya ingin ketemu saya, berobat sama saya. Itu jauh-jauh dari Papua naik kapal, Pak, bayangkan. Kemarin dari Ternate, pesawatnya lebih mahal daripada obatnya. Dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, sorry. Wah, dari mana-mana, dari Medan sampai Merauke. Enggak tahu beberapa bulan terakhir ini didatengin pasien-pasien yang datangnya itu sudah parah-parah. Gagal ginjal, kanker stadium 4, ya penyakit autoimun. Sulit nggak diobati? Ya sulit, karena datangnya sudah parah. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan adanya manasik kesehatan ini, ya akhirnya saya bisa mensurvei ya dari mereka yang saya datengin, akhirnya mereka mau melakukan tindakan medical check up sebelum sakit. Ya. Baik, materi selesai, tapi jangan pulang dulu karena masih ada materi terakhir. Materi terakhir ini justru yang paling utama. Bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara mengobatinya kalau yang sudah terlanjur sakit. Tapi sebelum masuk materi itu, mungkin ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Insya Allah terjangkau, Pak. Kalau tidak terjangkau, tidak mungkin 150.000 jemaah Jabodetabek melakukan medical check up di klinik kami. Berapa biayanya? Nanti terakhir saya kasih bocoran. Biar penasaran. Bahkan saya kasih hadiah. Saya akan kasih hadiah bagi yang masih stay mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Ya kan sekali-sekali ya Pak. Ya, kedatangan saya ke sini belum tentu setahun sekali juga. Ya. Nanti ya Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Pertanyaannya pete sama jengkol itu buah enggak sih Pak? Saya juga bingung kalau ditanya, pete sama jengkol itu masuk golongan buah bukan? Itu harus diluruskan dulu nih. Yang kita maksud hari ini adalah buah. Tapi bagaimanapun pete sama jengkol pun ada manfaatnya Pak. Kalau dimakan dengan dosis yang benar. Buah kalau dimakan dengan dosis yang tidak benar pun akan menjadi masalah. Bagaimana cara makan buah yang benar? 1, makanlah buah sebelum makan. Jadi jangan makan buah setelah makan. Yang kedua, usia di atas 50 tahun, cari buah dengan kadar glukosa yang rendah, kadar indeks glikemik yang rendah. Gimana caranya? Ya cari buah yang jangan terlalu manis. Ya misalnya apa? Pisang barangan itu sudah mulai jangan dimakan. Ganti pisang yang lain yang tidak terlalu manis. Mangga aromanis tidak cocok buat bapak yang usia di atas 60 tahun. Duren boleh, tapi cari duren yang masih bisa dipegang dan tidak lengket di tangan. Artinya buah duren itu belum berair. Jangan lebih dari 5, bukan 5 buah, 5 biji Pak. Jangan lebih dari 5 pongge ya. Jadi makan buah yang kedua itu jangan yang terlalu manis. Yang ketiga, makanlah buah di saat musimnya. Kenapa? Karena hari ini banyak rekayasa genetik. Buah-buah yang ada, buah-buah seperti buah yang musiman, seperti duren, itu sekarang ada di setiap bulan. Coba aja ke mana Jalan Raya Bogor, daerah Kramat Jati. Buah duren setiap bulan itu ada terus. Berarti rekayasa genetik. Hindari buah dengan rekayasa genetik. Makan buah duren yang lokal-lokal aja, Pak.
Buah yang lokal-lokal lebih bagus. Ya. Yang keempat, makan buah itu tergantung dari waktunya. Kalau malam hari jangan makan buah yang terlalu berair. Semangka, jeruk bagusnya di pagi hari. Kalau malam makan buah yang padat. Seperti apa? Apel, pepaya, ya, pisang boleh. Ya. Baik, pertanyaan ini sering ditanyakan kepada saya. Pertanyaannya saya balikan ke Bapak. Apakah penyakit diabetes itu hadir hanya beberapa tahun terakhir ini? Enggak toh. Apakah puluhan tahun terakhir ini? Tidak. Jadi zaman nabi-nabi dulu ya diabetes sudah ada, Pak. Nah, pertanyaannya orang zaman dulu apakah wajib minum obat diabetes? Enggak toh. Tapi yang harus dilakukan, ya satu yang belum dilakukan, ya lakukan medical check up secara rutin. Pastikan gula darah ibu ini terkontrol tidak, ya. Apakah terjadi komplikasi tidak? Apa yang ibu lakukan sudah benar. Sebetulnya kalau bagi penderita diabetes ada 3 hal yang perlu dilakukan. 1, pola pikirnya harus dijaga. 2, makannya harus dijaga. 3, olahraganya harus diperhatikan. Kalau 3 ini sudah diperhatikan, insya Allah gula darahnya terkontrol. Nanti akan saya lebih jelaskan secara spesifik nanti di sesi terakhir. Ya Bu. Baik, terakhir dari saya, mungkin silakan. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Silakan Pak. Oh iya, yang namanya alarm, gejala, penyakit, entah kesemutan, pegel-pegel, kebas, ya harus kita sikapi dengan cara bijak. Bagaimana caranya? Ya harus dicari tahu apa penyebab kesemutannya. Ya, apakah sudah mulai terjadi kekentalan darah naik? Apakah sudah mulai terjadinya sumbatan-sumbatan pembuluh darah? Bayangkan kalau kesemutan itu terjadi di tangan, berarti ada sumbatan pembuluh darah di tangan. Nah kalau kesemutannya di otak, berarti sumbatan di otak. Akhirnya apa? Stroke, Pak. Kalau sumbatan itu terjadi di ginjal, gagal ginjal. Sumbatan itu terjadi di jantung, serangan jantung. 90% penyebab kesemutan itu adalah masalah darah dan pembuluh darah. Ya, darah dan pembuluh darah. Berarti apa? Kualitas darahnya yang tidak bagus. Kekentalan darah yang tinggi, mungkin kadar kolesterol jahatnya tinggi, mungkin sudah terjadi sumbatan. Alarm tubuh yang namanya kesemutan itu tidak bisa dianggap sepele. Tapi kesemutan juga bisa terjadi akibat tingginya kadar gula darah. Nama penyakitnya neuropati sindrom. Ya, komplikasi dari penyakit diabetes yang sudah lebih dari 1 tahun, itu akan menyebabkan gangguan saraf. Ya, menyebabkan salah satu gejalanya kesemutan, kebas, dan baal. Begitu Pak. Ya, jadi kalau ditanya apa penyebabnya ya jawaban saya 1, harus dilakukan pemeriksaan secara holistik. Dipastikan apa penyebab kesemutannya. Kalau hanya sekedar kekentalan darah tinggi ya nanti insya Allah obatnya gampang Pak. Tapi kalau ternyata penyebabnya diabetes dan setelah diperiksa ternyata ada penyumbatan-penyumbatan pembuluh darah di otak, nah di situ lebih spesifik kita juga akan memberikan pengobatannya. Gitu Pak. Sebelum terlambat. Kan itu jawabannya. Baik, materi terakhir. Ya, ini penting. Semoga materi terakhir ini bisa diaplikasikan. Ya. Ada 7 resep. 7 resep, 7 langkah metode holistik dalam rangka mencegah dari penyakit degeneratif. 1, jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Makan jangan berlebihan. Coba Bapak Ibu sebutkan hadis yang berkaitan makan jangan berlebihan. Makan jangan berlebihan pun itu ada dalam Al-Quran, Pak. Saya lupa surat apa ya, tapi ada itu. Dan dikuatkan lagi oleh Nabi dalam salah satu hadisnya. Ada yang tahu bunyinya apa? Makan jangan berlebihan. Sebutkan hadis yang berhubungan dengan makan jangan berlebihan. Ada yang tahu? Makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Makan sebelum lapar atau makan di saat lapar? Hah? Makan di saat lapar atau makan sebelum lapar? Yang benar itu yang mana? Sebelum lapar? Sesudah lapar? Dua-duanya salah, Pak. Itu bukan hadis, Pak. Makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang itu bukan hadis. Saya pernah diberitahu sama Ustadz Adi Hidayat, ya, itu bukan hadis. Hadis sahih yang benar, yang menguatkan makan jangan berlebihan,
Sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya adalah udara untuk bernafas. Jadi lambung kita itu diisi cukup sepertiga makan, Pak. Artinya makan jangan berlebih. Kan begitu. Oke, itu cara jaga makan yang pertama. Cara jaga makan yang kedua, diusahakan makan jangan terlalu malam. Ya, lebih baik itu 4 jam sebelum tidur malam. Jadi kalau tidur Bapak jam 10 ya setengah 7 paling terlambat. Kalau tidurnya jam 9 ya sebelum maghrib harus sudah makan. Ya. Lalu cara jaga makan yang ketiga, perhatikan asupan makro dan mikronutrien. Apa itu unsur makro dan mikronutrien? Karbohidrat dan proteinnya diperhatikan. Bangsa kita, masyarakatnya pemakan karbo terbesar di dunia. Contoh nasi uduk. Nasi uduk nih Pak, Bu. Nasinya karbo, diolah dengan santan. Ya toh, temennya nasi apa? Nasi uduk. Mie tepung juga masuk dalam karbohidrat. Temennya lagi apa? Bakwan, karbo juga. Temennya lagi apa? Kerupuk, karbo. Mana proteinnya? Ada dok, telur setengah potong. Hati-hati Pak. Mulai hari ini asupan proteinnya pun harus diperhatikan, terutama usia Bapak yang sudah di atas 50 tahun, proteinnya itu harus baik Pak. Ikan, daging, telur, itu diperhatikan. Mulai hari ini kurangi unsur karbohidrat, dalam hal ini adalah nasi putih. Nasi putih itu adalah karbohidrat dengan kadar indeks glikemik paling tinggi. Satu piring nasi putih seolah-olah Bapak mengkonsumsi 5 sendok gula pasir. Ya, mulai hari ini kurangi nasi putih. Kalau bisa ganti nasi organik, syukur-syukur nasi hitam dengan kadar gula yang rendah. Ada lagi sekarang, nasi atau beras shiratake dari Jepang, itu 0 kalori, Pak. Kadar gulanya rendah. 0 malah bahkan. Makanya orang Jepang sehat-sehat, orang Jepang juga makan nasi, tapi berasnya itu bagus, Pak. Tapi memang tidak enak kalau beras Jepang itu anyep, Pak. Karena kadar gulanya rendah. Jadi cara jaga makan yang ketiga, perhatikan unsur-unsur makro dan mikronutrien. Itu tadi kita bicara makro. Mikronya apa? Vitaminnya, mineralnya harus diperhatikan juga. Dari mana vitamin dan mineral? Dari buah. Gitu. Yang keempat, cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan toyib, kata Nabi. Halalan dan toyiban. Itu langkah pertama. Langkah kedua, perhatikan istirahat kita, Pak. Jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, dan jangan tidur antara asar dan maghrib. Ya, secara keilmuan pun sudah dijelaskan. Tidur larut malam meningkatkan radikal bebas. Tidur setelah sholat subuh membuat pikun. Tidur antara asar dan maghrib menurunkan daya tahan tubuh, antibodi. Boleh tidur pagi hari? Boleh. Nanti di atas jam 8. Setelah sholat duha silahkan. Itu pun jangan lebih dari 1 jam. Tidur siang boleh nggak? Boleh setelah sholat zuhur. Jangan antara asar dan maghrib. Apakah tidur harus 8 jam sehari? Tidak. Harus 8 jam. Ya. Cukup 4-6 jam, tapi kualitas tidurnya baik, insya Allah sehat. Tapi 8 jam, tapi kualitasnya tidak baik, jadi masalah. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, minum air putih yang cukup. 80% sel tubuh kita ini adalah air, Pak. 80% tubuh kita adalah air. Makanya air ini harus tercukupi. Berapa banyak? 1,5 liter sampai dengan 5 liter. Kurang mengganggu ginjal, lebih mengganggu kerja paru dan jantung, dan juga bisa mengganggu saraf otak. Jadi kurang tidak boleh, berlebih juga tidak boleh. Bagaimana cara minum yang benar? Pagi hari minum 1-2 gelas, sampai maghrib pastikan sudah 10 gelas. 1 jam sebelum tidur malam, jangan minum, kosongkan kosongkan kandung kemih kita dari air. Itu cara yang benar. Kalau terpaksa minum, mau tidur ya seteguk 2 teguk saja. Ya, itu cara sehat yang ketiga. Cara sehat yang keempat, lakukan puasa secara teratur. Insya Allah kalau nanti ada waktu, diberikan kesempatan, mungkin ya di bulan Ramadan tahun depan,
Saya semoga bisa datang lagi ke sini untuk memberikan materi puasa dari sisi kesehatan secara holistik. Jadi intinya orang yang berpuasa bonusnya sehat. Itu langkah keempat. Lakukan puasa secara rutin. Yang kelima. Nah, tadi baru kita bahas masalah tepung-tepung ya. Langkah kelima, ada hadis terakhir yang ingin saya ungkapkan di sini. Di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah tubuh kita juga. Yang dimaksud Nabi adalah hati. Langkah kelima, jaga hati. Dari apa? Jaga hati dari apa? Yo dari penyakit hati. Penyakit hati itu contohnya apa? Ya iri, dengki, sombong, marah-marah. Kemarin, ini saya cerita Bu, nih tolong perhatikan ibu-ibunya nih. Kemarin ada pasien ibu-ibu umur nggak begitu tua, umur 55 lah. Stroke, mulutnya merot, tangan kanan, kaki kanannya lumpuh. Saya ngomong sekali, dibantah sama ibu ini 10 kali. Saya ngomong 2 kali, ditibani 20 kali. Ibunya curhat, marah-marah sama bapaknya. Bapaknya diem aja dimarah-marahin ibunya. Saya bilang, Bu, ibu udah stroke masih marah-marah tuh gimana? Sakit stroke ibu ini ternyata kalau saya lihat bukan karena penyakit fisik, tapi karena masalah hati ibu. Saya gituin malah saya dimarahin, Pak. Loh, ini hobinya marah nih ibu ini. Anaknya di belakang ketawa-ketawa. Udah biasa sama ibunya yang dari dulu memang suka marah-marah, Dok. Terus pokoknya yang ibu saya ini ya, hal kecil aja jadi gede, Dok. Udah stroke, nggak sadar, Bu. Ya hati-hati ya, Bu. Lisan ibu melukai perasaan suami. Allah nggak ridho, Bu. Makanya dibuat stroke ibunya. Yo masih nggak sadar gitu loh. Tak suruh keluar. Saya bilang sama anaknya, sama suaminya, ibunya ini di ruqyah kali ya. Di ruqyah dulu gitu loh. Karena saya nggak mampu ngobatin beliau, saya bilang. Nyerah saya. Baik. Itu banyak cerita Pak, aneh-aneh gitu kadang-kadang ya. Ada lagi kemarin bapak-bapak nggak sabaran ngantri, oh iya lagi ngantri kok marah-marah gitu loh. Ngantrinya lama, waduh saya bilang jaga hati Pak. Ya nun sewu, ini masalah hati ini luar biasa. Karena akan menyebabkan fisik bapak akan sakit, tensi naik, kolesterol naik, gula darah naik, ya stroke, gagal ginjal, jantung dan seterusnya akan mengancam kita. Gitu. Itu langkah kelima. Jaga hati. Langkah keenam, olahraga Pak. Nabi sehat juga karena olahraga. Olahraga ada syaratnya 3. Teratur, terukur, sesuai umur. Umur sudah 60 tahun ya jangan main futsal Pak. Loh kenapa? Kemarin ada pasien saya, bapak-bapak umur 67 tahun, kakinya lututnya bengkak. Loh kenapa Pak? Jatuh Dok. Ayo ngaku ngapain? Main futsal Dok. Ada lagi bapak-bapak kena serangan jantung. Dok, seminggu yang lalu saya kena serangan jantung. Loh kenapa Pak? Ikut klub goes Jakarta Bogor. Umur 70 tahun kok ikut klub goes Jakarta Bogor. Nah itu berarti olahraga tidak sesuai umur. Coba DKM Masjid Al-Ikhlas sekali-sekali kunjungan ke Masjid MRBJ. Masjid Raya Bintaro Jaya. Nanti di sana ada pengurus masjid namanya Dr. Indra Kusuma. Beliau adalah salah satu pengurus dari Masjid MRBJ. Beliau adalah Ketua Senam Litien Kung Indonesia. Ini senam bagus banget, Pak. Untuk senam pernafasan, meningkatkan kerja dari paru, jantung, dan otak. Beliau adalah ketuanya. Kunjungan ke sana, bilang dari Dr. Cahyo, nanti beliau akan mengirim, insya Allah akan mengirim staff, bukan staffnya, tapi timnya untuk ngajarin DKM di sini. Itu gratis. Ke MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, daerah Bintaro. Sektor 9, Pak. Ya. Baik, langkah ke-6 adalah olahraga teratur, terukur, sesuai umur. Langkah ke-7, mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti memperlakukan motor dan mobil kita dengan melakukan check up rutin. Berarti langkah ke-7, medical check up sebelum sakit, Pak. Medical check up itu jangan setelah sakit baru medical check up. Bapak Ibu sekalian,
medical check up yang kami lakukan di klinik kami agak sedikit berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, kelebihan-kelebihan yang ada medical check up di klinik kami, satu, tidak memakai media darah, jadi tidak perlu diambil darah Bapak. Artinya tidak ada sakit-sakit lah, tidak disuntik-suntik. Yang kedua, lebih cepat. Ya, dengan dua teknologi tersebut hanya 15 menit selesai. Yang ketiga, seluruh organ diperiksa, Pak. Dari kepala sampai jempol kaki. Jadi kalau Bapak nih, Bapak-bapak terutama yang Bapak-bapak nih, ya, kalau ketahuan Pak, masih alip atau sudah wow itu kelihatan Pak nanti. Tahu Pak? Sampai ke situ kelihatan semua nanti. Ya. Nah, terus kelebihan yang keempat, insya Allah akurasinya sangat tinggi. Dan yang kelima, tidak ada efek samping. Bahkan yang hamil pun boleh Pak. Kalau MRI itu kan tidak boleh bagi yang orang hamil kan. Nah ini CT scan di klinik kami itu boleh bagi yang hamil. Walaupun memang kekurangannya ada. Kekurangannya itu tidak boleh, tidak bisa dilakukan anak di bawah usia 8 tahun. Jadi yang boleh itu 8 tahun ke atas. Berapa biayanya? Nah itu pertanyaan dari Bapak tadi. Piro dok? Memang medical check up holistik di rumah sakit mahal Pak. Kalau di rumah sakit itu sampai 30 juta Pak. Itu kalau di rumah sakit ya. Tapi di klinik kami, ya biayanya 1.750.000. Insya Allah terjangkau ya. Tapi saya mau kasih hadiah. Nah ini dia. Di klinik kami ada dua pasien, umum dan khusus. Kalau umum tidak pakai syarat, kapanpun Bapak datang ke klinik, insya Allah diberikan layanan medical check up holistik dengan biaya 1.750.000. Tapi kalau Bapak mau jadi pasien khusus kami, biayanya separuhnya dari umum, 875.000. Lebih murah daripada PCR swab. Iya, PCR swab itu bertahan 900.000 itu setahun, walaupun sekarang sudah murah. Tapi dulu pernah 2 juta, pernah 1,5 juta. 900.000 bertahan 1 tahun lebih itu PCR swab. Itu dilakoni. Naik pesawat, PCR swab, tiket pesawatnya 500.000, PCR swabnya 900.000. Ini ada medical check up holistik dengan biaya 875.000. Namun, untuk jadi pasien khusus ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu, yang bisa menjadi pasien khusus hanya Bapak Ibu yang hadir di masjid ini saja. Mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Nah, yang sudah terlanjur pulang ya enggak tahu saya. Berikut dengan keluarga di rumah. Lalu syarat kedua, syarat pertama sudah terpenuhi Bapak. Syarat kedua, ya daftar nanti di belakang ada Mas Takin. Mana Mas Takin? Nah itu di belakang. Silahkan daftar dulu. Karena nanti nama-nama Bapak akan dibawa ke klinik sebagai calon pasien khusus. Kalau Bapak hari ini mau datang, hari ini hari Jumat Bapak bisa datang. Ya, saya kasih fasilitas yang ketiga, apa itu? Antar jemput gratis. Loh di mana toh? Klinik kita deket kok dari sini Pak. Walaupun deket ya enggak apa-apa kalau ada fasilitas antar jemput toh. Green Lake. Deket ya. Iya. Ruko Crown, Blok J nomor 8 Cipondoh, Green Lake City. 10 menit sampai 15 menit sampai Pak. Tapi kalau mau dijemput, nanti kumpul lagi di sini setengah 9, insya Allah mobil sudah standby, nanti bareng-bareng ke sana. Di medical check up, pulang bawa rapot sebendel segini. Fasilitas ketiga, pasien khusus dapat fasilitas konsultasi gratis dengan dokter-dokter di sana, termasuk dengan saya. Selama 1 tahun. Ya, Bapak mau konsultasi dengan praktisi pengobatan holistik kayak dokter Carly, non sewu ya. Terus dokter Usen Bajri, pemilik dari Rumah Sakit Holistik Internasional di Purwakarta, itu berbayar. Tapi kalau Bapak jadi pasien khusus, insya Allah gratis selama 1 tahun. Konsultasinya tidak harus tatap muka. Nanti setelah periksa di klinik, staf saya akan memberikan nomor handphone WA dokter di sana termasuk saya. Jadi konsultasi bisa lewat WA. Ya. Ada pertanyaan, Bu? Dan satu lagi hadiah yang mau saya berikan. Buku
buku, Pak. Ini knowledge, ilmu. Ya. Ada buku judulnya Mind, Body, and Soul. Bapak mau cari di Gramedia, tidak ada yang jual buku itu. Buku itu yang nulis saya sendiri. Dan saya berikan gratis buat pasien khusus yang datang ke klinik kami. Enak loh fasilitasnya ini. Ya, silahkan nanti rembukan sama Mas Takin. Ya, kalau mau datang hari ini monggo. Kalau tidak bisa datang hari ini nanti diatur sama beliau bagaimana cara datangnya di luar hari ini. Karena memang yang datang pasien khusus ini cukup banyak ya. Besok saya ngisi ceramah di Bekasi. Pastinya juga nanti ada pasien khusus dari Bekasi ya. Hari Minggu juga begitu. Kalau memang bisa hari ini silahkan waktunya diatur hari ini. Kalau yang mau hari ini saya kasih fasilitas tadi apa? Antar jemput gratis. Walaupun dekat tapi ya tidak apa-apa. Silahkan manfaatkan itu. Baik, materi selesai, manasik kesehatan di masjid ini alhamdulillah selesai ya. Semoga dapat dipahami, bukan hanya sekedar dipahami tapi diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, yang sakit dicabut penyakitnya, yang sehat tetap sehat ya. Dan kita sama-sama berharap berdoa semoga pandemi Covid-19 segera berakhir. Mohon maaf kalau ada penyampaian kata-kata yang salah ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.